Bekal supaya tidak gagal interview lagi, kami akan bahas di video kali ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton di sini, jangan lupa untuk subscribe untuk support terus channel kami. Mungkin karena kita sering ngomongin soal keuangan, mungkin ada juga yang nggak tahu di antara penonton bahwa aku ini profesinya HRD. Sebenarnya justru sebelum ngomongin tentang keuangan di Instagram aku udah lebih dulu ngomong soal job interview, soal HR, soal kantor-kantoran, dan aku juga punya 2 buku tentang kehidupan kantoran. Di tahun 2019 ada buku lagi probation untuk teman-teman yang masih fresh graduate yang lagi cari guidance gimana sih caranya apply kerja dari A sampai Z, itu bukunya. Lalu ada buku yang baru terbit tahun ini namanya Anak Kantoran. Tahun kemarin. Iya, tahun kemarin ya, nggak berasa 2023. Itu judulnya Anak Kantoran untuk teman-teman yang sudah kerja cukup lama, udah 3 tahun, 4 tahun kerja, lagi cari cara gimana sih aku dapat promosi selanjutnya, lagi nimbang-nimbang, aku resign apa lanjut. Nah itu bukunya judulnya Anak Kantoran. Buku-bukunya kalian bisa cek linknya di bawah, dan kalau kalian mau yang ada merchandise-nya, kita ada limited number yang ada merchandise, tote bag, dan tanda tangan penulis langsung. Jadi kalian bisa cek dan pilih-pilih aja mana yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah kembali lagi ke topik HRD-HRD-an. Jadi kami juga punya channel email ya, dimana kalian bisa kirim pertanyaan kalian, dan email ini secara berkala kami baca-bacain dan kami jawab-jawabin pertanyaan yang kira-kira topiknya menarik dan relevan buat banyak orang. Emailnya namanya tanyakosem@gmail.com, nanti kita akan tampilkan di layar. Silakan teman-teman bisa kirim email ke sini. Tapi kalau misalkan belum dibales, Ya kami nggak akan mohon maaf selalu ya, balas karena banyak banget karena dan emailnya banyak. kita cuma berdua nggak punya tim. Betul. Jadi tapi berkala kami akan baca, dan kalau ada yang menarik untuk dibahas di video kami akan bahas. So feel free to send your questions ke alamat email tanyakosem@gmail.com. Kemarin itu pas lagi ngecek email, lumayan banyak nemu email dengan subjeknya interview gagal. Nah jadi ada beberapa email berbeda yang menanyakan tentang ya intinya kiat-kiat interview lah, gimana caranya biar berhasil. Nah ini ada beberapa email, mungkin langsung aja ya. Saya yang tanya, Kosem yang menjawab. Nah yang pertama ini dari Vicky. Vicky bertanya, ada 2 pertanyaan nih. Yang nomor 1, apakah penampilan sangat berpengaruh pada saat sesi interview? Misal wajah berewokan, apakah akan menjadi poin negatif? Oke, untuk Vicky jawabannya adalah penampilan berpengaruh ya, karena memang industri yang berbeda menuntut penampilan yang berbeda juga. Aku pernah kerja di bank, dan terakhir aku kerja di e-commerce, itu beda banget dari cara berpakaian. Bahkan antara bank sekalipun, ada bank yang sangat formal, ada bank yang lebih casual, ada bank yang dulu sempat aku tempat kerjaku adalah kita harus pakai dasinya yang nyekek sampai ke atas gitu. Terus juga batik itu dibilangnya casual wear. Jadi kalau sekarang kan kayak batik itu ada hari batik Senin, terus ada casual Friday gitu kan misalkan. Nah di bank ini tuh batik itu masuk casual wear, jadi kita boleh pakai batik di hari Jumat dan itu dianggapnya udah casual. Nah pindah bank, ada lagi bank yang bilang bebas hari Jumat itu kamu boleh pakai kaos polo, boleh pakai kemeja lengan pendek gitu, dan nggak usah pakai dasi. Jadi benar-benar kita harus cek di tiap industri itu gaya berpakaiannya kayak gimana. Cara ceknya gimana ya? Pasti kan kita punya teman ya, kita punya teman-teman yang kita bisa tanya, kita bisa cek, gue harus pakai baju kayak gimana nih. Atau bahkan sebelum interview tanya aja sama HRD-nya, ya dress code-nya ditanya aja seperti apa supaya nggak salah kostum. Kalau soal brewokan, ini sebenarnya juga balik lagi preferensi ya. Kalau kita lihat di bank, rata-rata kan memang facial hair itu tidak terlalu disarankan gitu ya. Pernah nggak ketemu teller yang brewok? Nggak pernah kan? Customer service yang brewoknya Kayaknya jarang. mungkin pernah, tapi berapi kali ya, yang benar-benar brewoknya di trim gitu ya. Iya. Yang mungkin ya. Kayaknya ya. Iya. Tapi ya intinya. Makanya ini brewoknya kayak gimana juga nih Nah, gitu ya? Apakah kayak brewoknya kayak belum mandi gitu kan? kriwil-kriwil kemana-mana gitu 3 ya. minggu gitu ya, atau memang yang rapi banget gitu kan, yang di set, yang di trim gitu ya, gimana ya ngomongnya ya? Iya, Ya, ya jadi kayaknya tergantung juga sih. Tergantung gimana kamu merawat brewok kamu gitu kan.
Itu juga tato juga mungkin jadi isu juga ya. Tapi intinya penampilan tuh banyak elemen gitu kan. Nanti ada lagi nanya soal jam tangan, gelang, Iya, cincin iya. pada laki-laki harus Tato, dilepas atau dipasang piercing gitu. gitu Jadi ya. sebaiknya sih kalian pelajari dari teman-teman kalian, dari industri kalian, normanya kayak gimana sih gitu. Karena ya nggak ada salah, nggak ada benar, cuma normanya aja gitu. Iya. Begitu aku pindah ke e-commerce, ketemu kandidat yang pakai anting di hidung tuh juga ada gitu, dan itu santai aja gitu interviewnya. Emang gak ada masalah Nggak ada ya. masalah karena memang buat mereka e-commerce kan anak muda, isinya anak muda kan nggak masalah. Lebih santai untuk hal-hal yang seperti itu. Kira-kira kayak gitu. Ya. Sambar kedua langsung. Siap, Kosem. Yang kedua, minta tipsnya Pak jika ditanya mengenai gaji. Saya sudah pengalaman di bidang yang sama selama 7 tahun lebih, namun sepertinya mentok saat ditanya mengenai gaji yang diharapkan. Ketika saya menyebut nominalnya di atas 10 juta untuk posisi tax supervisor dan di atas 15 juta untuk posisi tax manager. Raut wajah HRD seperti berbeda dan tidak ada tahap negosiasi dari HRD. Sepertinya saya sering tidak lolos di situ Pak, mohon solusinya. Oh jadi Ketinggian, dia merasa ketinggian. dia sebut gaji. pikir apa ketinggian ya pas dia nyebut angka. Ditanya kan mungkin kamu gajinya mau berapa gitu kan, terus dia sebutin angkanya, terus HRD-nya mungkin kayak shock, terus sepertinya tidak ada follow up. Jadi maksudnya dia berkorelasi apakah jangan-jangan angka yang saya sebutkan ini ketinggian. Oke, pertama-tama soal gaji ya. Gaji entah kenapa di budaya Indonesia itu kalau kita dari awal nyebut gaji di interview pertama itu bisa mengesankan kita tuh orangnya serakah gitu. Padahal kalau di luar negeri sebenarnya sah-sah aja, bahkan gaji itu ditampilkan di lowongan kerja. Ini gajinya bakal segini gitu. Jadi memang market kita tuh cukup unik memandang gaji. Jadi ini bisa jadi satu faktor yang bikin recruiter ilfeel. Jadi jangan cepet-cepet nanya gaji. Kecuali ditanya sama recruiternya gitu kok. Nah itu levelnya beda sih. Mungkin kayak misalkan kita dihubungin sama headhunter. Headhunter kan biasa middleman ya dia sebenarnya udah tahu budget gajinya berapa gitu. Jadi sebenarnya kalau ke headhunter tuh bisa ya kita lebih straightforward. Tapi kalau untuk ke recruiter kadang-kadang sering sih ketemu yang seperti ini, apalagi kandidat yang level junior gitu. Biasanya nggak di encourage untuk tanya gaji di depan. Nah gaji Dan itu recruiter juga tidak akan bertanya. tidak akan bertanya. Jadi kamu salah besar ketika kamu pertanyaan terakhir kan biasa kamu ada pertanyaan lagi nggak buat saya gitu kan, jangan nanya gaji di situ, itu salah banget. Itu kesan pertamanya kurang bagus. Nah terus kapan percakapan tentang gaji biasanya dimulai sama HRD itu mungkin 2-3 step setelah interview pertama. Jadi interview pertama dengan HR, kamu interview kedua dengan user. Nah user cocok, baru biasanya ada tes dulu, tes macam-macam atau ada psikotes, ada medical check up segala macam. Kadang ada HRD yang di tahap ini mereka sudah mulai nanyain gaji kamu berapa gitu. Nah kalau aku menyarankan kita coba cek industri standar dulu. Sekarang tren kenaikan gaji itu lagi berapa? Aku nih udah nggak terlalu update. Jadi teman-teman bisa download salary survey dari banyak sumber sih. Ada HRD Bacot punya salary survey, ada Robert Walters punya, ada Michael Page punya. Kalian bandingin aja dari 3 sumber ini kira-kira mediannya berapa dan berapa yang cocok untuk kalian. Tanya-tanya juga dengan industri kalian, mana tahu industri kalian ini kebetulan lebih tinggi daripada median industri rata-rata gitu. Jadi setelah dapat semua data ini baru kalian bisa dapat tuh kira-kira persentase range-nya berapa kenaikannya gitu. Nah biasanya tuh aku menyebutkan kisaran persentase. Ini juga lagi-lagi melembutkan komunikasi. Kalau kita langsung sebut angka 15 juta gitu, kayak buat aku ya again ini preferensi ya gitu. Dengernya tuh kayak wah langsung ya kesebut ya angkanya gitu. Tapi kalau disebut ya range saya kira-kira kenaikan saya harapkan 15-20%. Ya ini dari memang gaji saya yang sekarang. Dari gaji yang sekarang itu kedengarannya lebih manis. Ya memang ini ada yang bilang bertele-tele lu mendingan langsung aja. Again ini preferensi, silahkan gitu. Mungkin ada juga HRD yang akan berpendapat lain, akan ada yang bilang nggak apa-apa kok sebut aja, it's okay. Tapi based on my experience di industri aku biasanya cara kita mengkomunikasikan, cara kita menegosiasi ini juga penting gitu. Dan setelah itu baru kan nanti HRD akan offer angkanya berapa. Nah offer ini biasa akan didapatkan bisa lewat email atau bisa lewat telepon. Nah aku biasanya menghindari komunikasi langsung lewat telepon.
Karena aku kan kita di offer sama HRD itu kan nggak siap gitu kan, biasa lagi siang-siang lagi kerja di telepon, saya offer ya sekarang ya 100 juta gitu kan. jeper gitu. Wah, jeng-jeng, zoom in, zoom out. Jadi aku biasa minta waktu. Nah, saya minta waktu ya Mbak, nanti saya akan balas via email. Nah, di email itu aku biasa balas lewat email gitu. Aku minta angka segini, justifikasinya apa dan sebagainya. Aku tulis di email. Jadi sekali lagi melembutkan impact-nya gitu dibanding kalau kita negosiasi langsung. Kalau negosiasi langsung kamu diketok angka, kamu ketok dia balik, kita budgetnya sekian, nggak dapet segala macam. Jadi kesannya terlalu straightforward aja sih gitu. Tapi balik lagi ini beda-beda style. Mana tahu memang ada yang stylenya langsung, ya silakan aja. Nah, kalau soal dari penanya ini, siapa tadi namanya? Vicky. Mungkin dia kebetulan ceritanya nih banyak yang nggak cocok gitu kan ya. Udah nego beberapa kali nggak cocok. Sebenarnya ya encouragement yang aku bisa kasih adalah nego terus, coba terus. Karena kalau udah urusan interview itu cocok-cocokan dan gaji itu ya terbatas pada budget yang ada gitu. Bisa jadi memang budgetnya ketinggian, jadi mereka nggak bisa afford kamu. Itu bukan berarti kamu harus nurunin standar kamu, bukan berarti kamu harus ngalah, karena ya memang tiap kita udah ada harganya masing-masing. Bisa jadi pertimbangan juga untuk coba kamu pindah industri. Ada industri-industri yang menghargai profesi yang sama dengan lebih mahal. Kamu bisa cari tahu sendiri kira-kira ke industri mana. Bisa juga misalkan kamu pindah profesi. Jadi misalkan kamu HR nih, sama-sama HR kayak aku nih. Tapi HR di back office sama HR di perusahaan konsultan HR itu harganya pasti berbeda. Karena di konsultan HR itu kamu bagian dari bisnisnya, bagian dari money making service-nya gitu. Dibandingkan kamu jadi back office di mana kamu ya jadi call center aja gitu. Itu mungkin bisa jadi pertimbangan juga. Oke, nah ini pertanyaannya ganti orang. Ya, dari Vicky udah selesai. Terus ini dari Supriyadi, izin bertanya mengenai kegagalan interview user. Mulanya saya memiliki masalah absensi di perusahaan sebelumnya, telat 8 kali dalam kurun waktu kerja 2 tahun, dan itu tercantum dalam paklaring saya. Setelah habis kontrak di perusahaan tersebut, saya aman masih bisa bekerja di 2 perusahaan tanpa mempertanyakan absensi saya yang tercantum di paklaring. Bagaimana cara menjawab? Habis itu udah, jadi dia kayaknya udah sempat kerja lagi, aman nih. Nah sekarang mau cari kerja lagi, dia mulai khawatir, takut ditanyain. Dia bilang bagaimana cara menjawab pertanyaan user, bagaimana solusi kamu untuk tidak telat, dan bagaimana kamu meyakinkan kami untuk menerima kamu dengan absensi telat seperti itu. Ini pekerjaannya unik juga ya. Perusahaannya unik juga sampai mencantumkan pelanggaran di dalam paklaring gitu. Karena sebenarnya paklaring itu cuma urusan menerangkan kamu kerja dari kapan sampai kapan, berhentinya kenapa, atas kemauan sendiri atau kontrak habis atau apa gitu. Bahkan sebenarnya nggak usah ditulis sih. Iya, pokoknya cuma menerangkan kerja dari kapan sampai kapan. Ya. Dan kegunaan paklaring itu sebenarnya hanya untuk mencairkan kayak BPJS atau DPLK, dana pensiun lembaga keuangan. Jadi sifatnya administratif gitu. Unik juga nih, ada perusahaan yang memperlakukan paklaring jadi kayak raport gitu, kartu raport ke perusahaan selanjutnya gitu. Telat gitu kan, atau nggak bolos berapa kali. Aku tuh kerja selama ini sih nggak pernah dimintain paklaring dari perusahaan sebelumnya. Jadi aku cuman menampilkan CV, ketika CV dibaca, oh ya sekian. Nah mereka minta referensi ini bisa mantan bosku di perusahaan sebelumnya, tapi aku biasa nggak pernah kasih perusahaan yang sekarang sih, selalu 2-3 perusahaan sebelum, kan repot kan kalau tiba-tiba ditelepon terus Samuel kamu lagi interview ya kemana gitu, gimana nih, panik bosnya panjang gitu. Jadi biasa aku kasih yang 2 atau 3 sebelumnya itu ditelepon untuk menanyakan tadi ya keterlambatan segala macam behavior di kantor. Kalau soal administrasi kerja biasanya itu HRD dengan HRD, jadi yang ditanyakan itu hanya apakah benar saudara Samuel dengan nomor KTP sekian pernah bekerja di PT ABCD dari bulan sekian sampai bulan sekian? Benar. Oh ya benar. Ya udah gitu. Sebatas itu gitu. Jadi sebenarnya ini agak aneh sih. Ya, perusahaan yang memberikan paklaring dengan report card ini agak aneh. Terus kamu juga kerja lagi kok dimintain paklaring sama perusahaan tujuan.
Itu aneh juga ya. Mungkin Atau ini mungkin praktis yang normal nggak tahu juga di ya. industri tertentu mungkin ya. Gitu. Mungkin. Tapi mungkin juga Mas Supriyadi ini belum dimintain tapi udah takut duluan. khawatir aja gitu. Oh, Takutnya Pak Laringnya diminta gitu kan, terus takutnya ditanyain terus jawabnya gimana. Nah anyway, kalau misalkan ditanyainnya kayak begitu di interview gitu ya. Misalkan gimana caranya nih biar kamu nggak telat ke kantor, jawabnya gimana ya? Mungkin kita bisa jelasin juga situasinya. Kamu kan telat, misalkan kamu kerja, ini nggak dijelasin sih kerja berapa lama. Kerja setahun telat 2 kali ya normal lah gitu. Maksudnya nggak mungkin tiap hari masuk terus on time gitu. Ya mungkin ada ya orang kayak gitu. Pasti kadang-kadang ada ya force major lah, hal-hal di luar kendali kita. Jadi jelasin aja sih faktor-faktor apa yang menyebabkan telat dan kamu sudah mitigasi dengan cara apa gitu. Jujur aja diajak ngomong seperti itu ya jawab kembali apa adanya. Menurut saya sih yang penting kita apa adanya, bicara, kejujuran itu pasti dihargai gitu sih. Kecuali memang ya HRD-nya ya memang mau mempersulit, pasti akan dicari-cari salah ya. Kalau udah kayak begitu kamu mau koprol kayang di depan dia juga akan tetap salah. Jadi cari tempat lain. Oke. Itu. Oke, itu tadi dari Mas Supriyadi. Berikut dari Mbak Nastiti nih. Kok gue tipe yang kalau ngomong itu belibet dan muter-muter. Asli ini udah bikin gue kesusahan terutama saat interview. Selain harus banyak belajar public speaking, kira-kira ada hal apa nggak yang bikin cara penyampaian kita gampang dimengerti, rapi, jelas, dan terstruktur? Rasanya stres banget. Oke. Tidak perlu stres Mbak Nastiti karena kita akan belajar yang namanya STAR framework. Ini framework berbicara yang sering diajarkan sebenarnya di kelas-kelas interview. Jadi STAR ini adalah singkatan STAR, situation, task, action, dan result. 4 poin cerita yang berurutan yang kita bisa pakai untuk menceritakan hampir apapun sih gitu. Jadi misalkan kita dapat pertanyaan, ceritakan achievement yang paling membanggakan menurut kamu. Oke, kamu bisa cerita dari situationnya dulu. Situationnya, oke, pada tahun 2023 saya masuk di kantor baru, saya harus adaptasi dengan industri baru setelah COVID. Kemudian saya diberikan kesempatan oleh teman saya. Kemudian kita bisa masuk ke tasnya. Oke, di dalam perusahaan baru tersebut saya diberikan tugas untuk melakukan sesuatu gitu ya. Kita bisa ceritakan apakah itu target yang kita dapatkan, apakah itu situasi baru, pekerjaan baru yang kita belum pernah rasakan sebelumnya. Kemudian kita ceritakan sejelas-jelasnya. Nah, kemudian pindah ke action apa yang sudah kita lakukan terhadap task yang diberikan tadi ya, tugas yang diberikan. Action saya apa? Oke, saya belajar melalui training, saya belajar melalui YouTube, atau saya melakukan ABCD untuk mencapai target dengan cara saya sendiri dan lain sebagainya. Dan akhirnya kita sampai di R, yaitu result apa yang saya dapatkan yang menyebabkan result ini menjadi satu pencapaian saya yang paling saya banggakan tadi gitu. Tidak hanya soal pencapaian, framework ini bisa dipakai untuk menjawab hampir apapun yang kita dapatkan. Kekurangannya gitu, apa gitu ya, situationnya apa, tasknya apa, action, result, semuanya bisa, kegagalan pun bisa. Dan segala macam gitu. Yang penting kita punya koleksi cerita yang sudah kita latih dari sebelum kita interview. Tidak apa-apa mengulang-ulang cerita yang sama, tentunya ke interview yang berbeda-beda ya, nggak di interview yang sama cerita hal yang sama berulang-ulang kayak orang pikun nanti. Beda-bedain cerita. Maksudnya kumpulin cerita-cerita yang udah jadi template kalian ketika ditanya pertanyaannya apa, karena rata-rata HRD itu nanya pertanyaan yang sama ya. Template pertanyaan seperti apa, baca buku lagi probation anak kantoran, atau ya kalian juga bisa nonton video-video channel ini di kisaran tahun 2019 itu ada video-video aku ngejawabin pertanyaan-pertanyaan interview. Oke. Tapi tadi kata kuncinya mungkin latihan ya. Iya. Nah, jadi Mbak Nasti nggak usah khawatir, karena saya pun juga orangnya kalau ngomong belibet gitu. Kadang-kadang ngomong udah sampai kemana, tunggu bentar, tadi gue mau ngomong apa ya gitu, sering ya. Jadi memang harus otaknya latihan. Otaknya lebih cepat jalan daripada mulutnya. Harus sering latihan, dan mungkin yang bisa membantu juga sebenarnya dicatat sih. Jadi catat
ini poin-poinnya apa nih yang mau gue ngomongin gitu kan. Misalkan ya itu tadi mau ngomongin soal achievement ya, catat aja tadi start situationnya apa, pakai keyword situationnya pas kemarin kebanjiran gitu kan, terus tasking apa, actionnya apa, result. Jadi dicatat poin-poinnya aja, dan memang Betul. harus sering latihan sih, karena makin sering latihan jadi makin lancar ceritanya. Dan sebisa mungkin ya kalau kita memilih cerita, batasi pada konteks profesional. Jadi jangan ceritakan misalkan saya menang juara berenang sekelurahan gitu, atau saya menang memenangkan hati pasangan saya gitu. Jadi coba hindari hal-hal personal, coba fokus ke achievement yang kalian capai secara profesional baik di kantor maupun di organisasi. Jadi percakapan itu kalian bawa juga ke apa ya, arah yang benar gitu. bukan jadi curhat terus nangis depan HRD gitu ya. Ada juga sih yang begitu, tapi akan lebih efektif kalau kalian bisa persiapkan cerita-cerita yang ujung-ujungnya itu kalian menceritakan achievement profesional kalian. Oke, nah pertanyaan terakhir yang menurut saya ini pertanyaan paling sulit sih. Ini dari Mbak Gina. Halo, kalau saya ingin bertanya, biasanya interview online itu gagal kenapa ya? Terlebih lagi interview user. Nah, ini pertanyaan yang sangat generik ya. Yeah. Dan sulit untuk dijawab, tapi silakan mungkin kalau saya punya pandangan. Sebenarnya nggak hanya interview user dan interview online, tapi interview itu kan pertemuan ya, proses pertemuan, proses kenalan antara kita dengan orang yang baru gitu. Jadi banyak faktor sih bisa membuat kita tuh gagal. Kalau kita bicara interview online, ada orang-orang yang misalkan ilfeel dengan kamarnya, background kita mungkin, atau koneksi internet kita, atau kitanya lupa on cam gitu misalkan gitu. Jadi hal-hal seperti itu bisa aja gitu menyebabkan kita gagal interview. Kalau interview offline misalkan bau badan gitu ya, orangnya bau nih gitu, padahal ya bisa diatasi sebenarnya dengan kita pakai deodoran atau pilih moda transportasi yang ya modal dikit deh, kita naik ojek deh biar nggak desek-desekan gitu ya. Terus bawa baju ganti misalkan gitu, itu bisa kita atasi. Atau cara bersalaman juga bisa kena gitu, orang nggak suka. Aku pribadi kalau salaman sama orang yang tangannya keringetan gitu, aduh ilfeel. Atau salamannya tuh kayak cuman tangannya disodorin doang, dia nggak genggam gitu, cuman disodorin doang gitu. Jadi cara-cara jadi saya harus gimana nih, apakah saya harus menggenggam tangan ini nempel atau aja itu ya, namanya preferensi pribadi. Tapi cara salaman yang benar. Cara salaman yang benar ya genggam dan shake satu kali gitu kan. Terus cepat dilepas, jangan kayak lama gitu. Kan. Dikit-dikit. Apa-apaan ini? Dulu ke dokter anak. Saya ingat banget dulu pas kecil dokter anak saya. Waktu saya masih kecil jadi anak ke dokter itu suka gitu. Iya. Dan mungkin kalau tangannya basah, bawa sapu tangan dilap dulu gitu. Kadang-kadang kita juga mungkin abis dari toilet cuci tangan gitu kan. Toiletnya nggak ada itu. Pokoknya kalau lagi basah mendingin sebaiknya jangan salaman sih. Kalau saya sih bilangnya gitu ya. Aduh, sorry ini tangannya masih basah, nanti dulu. Dan selain sebagainya sih gitu ya. Jadi dan cara kita menjawab pun juga bisa salah dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut aku ini luas banget, dan kita kadang terlalu overthinking juga menurutku salah juga, karena bisa aja sebenarnya itu terlalu banyak faktornya gitu, dan kita malah buang waktu untuk ngebenerin faktor yang oke, soal jabat tangan di satu orang salah, tapi ternyata ketemu user lain nggak masalah gitu. Saya bukan jabat tangan, saya pelukan atau apa gitu. Nah, ini malah kitik-kitikin ya. Jadi jangan terlalu overthinking, dibawa santai aja untuk interview. Itu cocok-cocokan antara dua orang, apalagi kalau ketemu yang modelnya galak-galak, user galak, interview HRD galak tuh udah nggak zaman lah. Menurut aku dia galak karena self esteem dia kecil, karena dia dia sebenarnya tidak pede juga menghadapi kamu, sehingga dia harus galak sama kamu. Sama kan kayak kita parenting, ya kok jadi ngomongin parenting ya, ininya kembali lagi confidence dan rasa kita nyaman dengan orang itu tidak perlu tunjukkan dengan berlebihan, tidak perlu juga tunjukkan dengan marah-marah atau galak. Tunggu sebentar, saya mau pembelaan diri. Sebagai yang sering dituduh Cici galak, itu kadang-kadang kita bukannya maksudnya galak. Tambahan ya, user galak bukan maksudnya user galak bukan maksudnya mau galak, kadang-kadang memang mungkin
bingung mau ngomong apa gitu, bukan orang yang pintar berbahasa basi gitu, Iya, bukan pembawaan orang juga. iya maksudnya jadi soalnya ini kan beberapa kali saya juga interview cari anak buah. Ya nggak tahu ya, mereka sih nggak ada feedback ya, saya ini galak nih yang interview tadi tuh nggak ada, cuman tahu diri dikit ya sebagai yang sering dituduh Sam kamu galak ya, kamu marah ya gitu. Tidak gitu, kadang-kadang saya ngomongnya sebenarnya biasa aja, mungkin yang interview mungkin ngomongnya biasa aja menurut dia gitu ya. Bukan orang yang senyum-senyum, memang bukan orang yang pintar basa-basi ya. Maksudnya don't take it personally kali ya. Iya, Kalau betul. misalkan ketemu yang galak itu it's not about you, mungkin cara ngomongnya dia, mungkin ya dia, ataupun mungkin dia sengaja lagi mau ngetes pun ya udah tetap Iya. cool aja gitu, as much as you can. Iya, gitu sih. User itu kan juga orang yang akan berinteraksi langsung dengan kalian hari demi hari gitu. Bisa aja ada hal-hal yang membuat dia merasa kayaknya gue nggak mungkin ya kerja sama nih orang gitu. Keteknya bau banget. ketek lagi. Jadi ya apa boleh buat gitu kalau udah begitu. Pakai deodoran coy gitu. Video ini tidak disponsori oleh brand deodoran apapun. Jadi apa namanya itu cocok-cocokan, kalian nyari pacar aja susah apalagi nyari kerja gitu ya. Jadi Kadang-kadang coba. malah lebih gampang cari kerja loh daripada cari pacar. Nah gitu ya. Jadi carilah yang tidak bawa badan. Tapi bawa badan itu menurut saya juga basic sih ya. Maksudnya kan itu kan cuma urusan mandi sama deodoran sih sebenarnya gitu. Maksudnya bukan yang kayak harus canggih-canggih gimana. Jadi suntik botox biar nggak bisa keringetan. nanti dikatakan keluar keringat di tempat lain, keluar keringatnya di perut gitu kan. Wah kok basah itu perut. Jadi ya udah sih, apa tadi mau ngomong apa sih kalau Jangan kita ngomongin terlalu kita kayak iya jadi cari pacar mau cari kerja jangan bawa badan kalau dari saya pesan Ya dan jangan di overthinking karena kadang-kadang apa yang kamu terlalu menganalisa diri sendiri itu juga jelek ke kamu gitu. Jadinya kamu rasa percaya dirinya hilang, rasa semangat untuk cari kerjanya hilang, takut, serba takut salah segala macam. Jadi ya jadi diri sendiri yang versi terbaik aja. Pasti ada yang cocok kok, pasti ada yang suka gitu. coba terus ya, maksudnya interview kadang-kadang mungkin harus berbelas-belas mungkin berpuluh-puluh interview baru ketemu satu yang tepat. Kayaknya sering juga ya dengar cerita gitu ya, followers Sam cerita udah berapa belas atau berapa puluh akhirnya baru keterima. Ya. Jadi memang itu wajar sih ya. Ya. Dan kami pun setelah berkarir lebih dari 10 tahun, berapa 12-13 tahun, itu pun sudah melewati banyak rejection interview ya, nggak langsung diterima. Jadi ya, dan kita pun sebaliknya juga berapa kali kita menolak job offer ya, karena merasa nggak cocok gitu ya dengan kerjaan yang ditawarkan gitu, dan itu ya wajar-wajar aja. Betul. Jadi terus coba bersemangat. Oke, itu tadi Tanya Kosem edisi interview gagal. Kalau kalian punya pertanyaan lain, silakan kirim email juga atau bisa juga komen-komen pertanyaan ataupun cerita kalian di komen box di bawah. Okay, thank you so much for watching. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini kalau kalian suka. See you guys next week. Bye-bye.